Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan fillah, sahabat pena di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita diberi kesempatan yang sangat berharga, diberi usia pada saat bulan Ramadan ini. Izinkan saya untuk membacakan sebuah surat Makkiyah, itu surat Al-Asr, di mana isinya begitu mengagumkan. Ayat ini terdiri dari 3 ayat. Saya yakin andaikan manusia mengamalkan surat ini, dijamin masuk surga. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Asbabun nuzul surat ini menurut Muhammad Abduh dalam kutipan tafsirnya, beliau berkata ayat ini berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab, di mana mereka mempunyai kebiasaan berkumpul-kumpul di suatu tempat, mengadakan permainan, lalu mengobrol ke sana kemari, dan akhirnya mereka membangga-banggakan kesukuannya, membangga-banggakan keturunannya, dan akhirnya timbul pertengkaran di antara mereka. Bahkan mereka mengutuk waktu asar, karena menurut mereka waktu asar adalah penuh dengan kesialan. Maka ketika itu Allah menurunkan surat ini yang berhubungan dengan waktu, di mana Allah bersumpah war ars, demi waktu asar. Ada juga yang menerjemahkan demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati dalam hal kesabaran. Hadirin ikhwan fillah di mana aja berada, Allah bersumpah, di mana ayat pertama war ars, Allah bersumpah dengan makhluknya. Walam bisawab, ada 2 makna dari sumpahnya Allah ini. Sumpah ini sangat besar. Kalau makhluk bersumpah, dia menyandarkan dirinya kepada Robnya, ingin membuktikan bahwa perkataannya benar. Allah bersumpah kepada makhluknya, ada 2, walau alam bisolab, Allah sumpah ini sangat besar, sampai dia bersumpah dengan makhluknya. Pertama, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Siapakah di antara golongan manusia yang paling durhaka? Barangkali Fir'aun lah. Terlepas dari perbuatannya, maka Allah sangat mencintai Fir'aun dari status sebagai makhluknya. Buktinya, Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun manusia terbaik. Bahkan ketika akan menghadap Fir'aun, Allah berpesan, berilah peringatan dengan kata-kata yang lemah lembut. Di kalangan jin, iblis paling durhaka. Ketika diperintah untuk sujud, dia membangkang. Tapi ketika dia berdoa, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi Musa, iblis laknatullah alaih ingin bertobat. Dia datang kepada Musa, wahai Musa, saya ingin bertobat. Bagaimana caranya? Lalu Nabi Musa bermudaja di Gunung Tur Sina. Dia menyampaikan firman Allah, wahai iblis, kalau kamu ingin bertobat, sujudlah kepada makam Nabi Adam. Tapi bagaimana sikap iblis? Dia menolak dengan penuh kesombongan, wahai Musa,
ketika hidup saja saya tidak mau sujud kepada Adam, apalagi sekarang sudah mati. Lalu pada yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu itu sangat berharga bagi makhluknya. Ibaratnya waktu itu seperti gudang. Bagaimana kita mengisi gudang itu? Apakah dengan bau bangkai atau dengan emas berlian? Bau bangkai berarti kita mengisi gudang itu dengan kemaksiatan. Sedangkan emas berlian adalah dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 64, di mana Allah berfirman bahwa dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau. Sesungguhnya kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Di sini Allah memberitahu kepada kita, kita jangan terbuai dengan permainan dan senda gurau yang menimba bobokan kita. Apalagi di zaman sekarang, kita berusaha untuk memanage waktu supaya efektif, akan terasa susah. Karena begitu banyak waktu tersita dengan permainan. Apalagi sekarang ada gadget ini. Mengapa Allah menghubungkan permainan senda gurau berhubungan dengan iman kepada akhirat? Karena perlakuan kita terhadap HP ini, gadget ini, sesuai dengan keimanan kita. Insya Allah, orang-orang yang imannya kuat, dia akan menggunakan gadget ini untuk bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan sumber pahala. Dia bisa mengupload dakwah, dia bisa mengetik kata-kata yang bisa menginspirasi kepada orang lain. Dan itu menjadi amal ibadah. Bahkan pahalanya bisa menjadi pahala jariah. Andaikan dia wafat, maka pahalanya akan terus mengalir. Berbeda lagi kalau imannya lemah, justru ini akan mendatangkan malapetaka, akan mendatangkan dosa. Setiap bacaan, setiap gambar yang dia lihat akan mendatangkan dosa. Apalagi mengupload, kalau perempuan mempertontonkan kecantikannya, mempertontonkan auratnya, maka akan menjadi dosa jariah. Andaikan dia meninggal, setiap orang yang melihat, dosanya akan mengalir terus-menerus. Mudah-mudahan di zaman yang serba canggih ini, di mana waktu begitu berputar cepat, kita bisa memanfaatkan waktu ini, apalagi ini adalah gadget dalam genggaman kita, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya demi masa depan kita, demi akhirat kita. Mudah-mudahan meskipun waktunya singkat, bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.